in audio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi buat sahabat PSI semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, waras, bagas, seneng hatinya ya. Insya Allah ini akhir tahun dan saya ucapkan eh, semoga di tahun ini apa yang sudah kita lakukan itu bisa mendapatkan ridho dari Allah dan kalau misalnya tidak ya bisa dimaafkan dan di tahun depan karena besok itu tahun baru ya tahun baru Islam kadang-kadang keperiaannya memang kita sebagai umat Islam itu tidak semeriah ataupun tidak seheboh kalau tahun baru Masehi tapi ini tahun baru kita jadi selamat tahun baru besok hari. Di pagi hari ini saya akan share sedikit ya materi tentang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Nabil yaitu tentang soal istikharah. Izin share dulu, izin share screen. Oke, udah kelihatan ya? Oke, baik. Oke, em, singkat aja, jadi saya mau share sedikit materi tentang sholat istikharah seperti yang mungkin teman-teman udah tahu ya. Sholat istikharah itu sebenarnya apa sih fungsinya? Kenapa kok kita disunahkan ya? Disunahkan untuk sholat istikharah. Kalau secara bahasa istikharah itu berasal dari kata khair ya kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman yang paham bahasa Arab bisa ngasih komen ya kalau saya keliru. Yang artinya itu meminta kebaikan dalam suatu perkara. Sedangkan secara istilah meminta pilihan agar diberikan oleh Allah pilihan yang terbaik. Jadi poinnya itu adalah meminta kepada Allah agar diberikan yang terbaik, baik bisa melalui sholat maupun doa. Jadi nggak harus sholat ya. Istikharah itu bisa melalui doa. Cuman memang eh, kita dianjurkan untuk sholat ya. Namanya sholat istikharah itu sholat sunnah yang dikerjakan dengan tujuan untuk meminta petunjuk pada Allah agar diberikan pilihan yang terbaik. Kenapa kok memintanya kepada Allah? Ya karena memang Allah itu maha tahu ya di masa depan yang akan terjadi di kehidupan kita itu Allah yang maha tahu. Ah, landasan hukumnya dari sholat istikharah itu adalah dari hadis riwayat Bukhari yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Eh, Bunyinya tapi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimunal istikharata fil umuri liha kama yu'allimuna surata min al-Qur'an yaqul. Jadi Nabi Muhammad pernah ngendikan idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil faridah tsumma liyaqul. Jadi jika kalian ingin melakukan suatu urusan maka kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat selain sholat fardu kemudian hendaknya berdoa dan seterusnya. Ini hadisnya masih panjang sebenarnya terusannya itu ada doa istikharahnya. Jadi kalau kalian misalkan mau berdoa istikharah mungkin bisa cari di internet aja. Kalau di sini tadi nggak tak tuliskan karena terlalu panjang. Jadi memang sholat istikharah sendiri itu adalah anjuran dari Nabi Muhammad kepada para sahabatnya. Jadi ketika sahabat itu sedang duduk-duduk dengan sahabatnya, terus diajarin kan, kalian nek misalnya ketemu yang mumet, ya intinya ya gampangannya sholat tok, terus njaluk petunjuk karo Allah. Terus ndonga iki lho, gampangannya ngono lah. Gampangannya seperti itu. Eh, Lalu tujuannya apa? Karena di kehidupan ini kita nggak selalu bisa memecahkan semua permasalahannya. Ada titik-titik itu yang kita itu terkadang buntu, benar-benar buntu, bingung dan buntu. Misalkan sebagai contoh kasus ya, yang saya sendiri pernah alami itu adalah ketika saya eh, memilih jodoh, ya. Ketika bimbang akan pilihannya, kapan dilakukan. Misalnya, sing apik iki yang bagus nih ini si A atau si B. Tapi kalau teman misalkan belum ada jodohnya ya nggak usah istikharah ya. Itu salatnya yang lain, mungkin salat sunat.
tahajud atau sholat hajat. Kalau udah ada pilihannya, baru nanti istikharah. Kalau belum ada ya ikhtiar yang lain dulu. Em, Lalu tujuannya ya untuk diberikan yang terbaik. Jadi titik poinnya itu nanti adalah kalian memasrahkan pilihan itu kepada Allah. Jadi memang syarat apa hasil istikharah itu akan optimal ketika kalian benar-benar percaya dan menyerahkan atau memasrahkan hasil pilihan itu dengan pilihannya Allah. Itu nanti pasti akan optimal. Tapi kalau terdapat penolakan di dalam hati itu biasanya nanti yang keluar itu nafsu itu. Nah, itu nanti enggak bukan hasil istikharah itu nanti, tapi hasil nafsu. Nah, itu dilakukan ketika memang kita akan pilihan dan juga bukan untuk perkara yang sudah jelas hukumnya. Jadi misalnya nih eh, kita punya pilihan nih di di ketika kita lagi duduk-duduk di depan rumah itu kok ngelihat peleme tanggane iku apik wah kayak iki ketoke entuk tak juga ora ya. Nah, kuwi nggak perlu istikharah kalau yang seperti itu udah jelas ngambil peleme tanggane iki ya haram nggak boleh maling kan ya. Itu nggak perlu istikharah. Jadi, istikharah hanya untuk itu yang memang bimbang dan itu untuk perkara yang mubah atau yang boleh aja. Kalau yang jelas wajibnya atau jelas haramnya nggak usah diistikharah. Wah ini kayaknya aku sholat duhur nggak ya kayaknya. Nah itu nggak usah diistikharah itu jelas wajib. Lalu yang ketiga bisa dilakukan kapanpun. Jadi di luar waktu haram sholat ya misalkan asar ya nggak usah. Jadi nggak harus tengah malam ya meskipun biasanya kita sholat istikharah itu ya di waktu-waktu yang waktu-waktu terbaik. Ya. Di waktu-waktu sepertiga malam terakhir itu biasanya supaya ya ya kita kan lebih lebih secara secara keadaan juga lebih tenang, secara jiwa kita juga lebih tenang dan juga itu waktu-waktu yang baik untuk kita berdoa kepada Allah. Nah itu bentuk pelaksanaannya ya kalau sholat sunat istikharah ya 2 rakaat lalu berdoa. Dan nanti kalau misalnya kok hasilnya belum mantap atau belum gimana ya itu boleh diulang. Istikharah ini bisa diwakilkan ya. Jadi misalkan kita nggak yakin sama sholat kita, bisa kita minta tolong dengan orang lain yang kita anggap itu orangnya itu istilahnya apa namanya secara kesolehan itu di atas kita, misalkan guru kita, atau orang tua kita. Nah, ini aku sing istikharah ki kata kurang mantep tapi ya memang lebih bagus kalau kita sendiri yang sholat ya. Ya, lebih mantep nanti. Nah, hasil istikharah itu apa? Yang pertama itu bisa berupa mimpi. Eh, Namun mimpi ini pun nggak selalu eh, datang ya hasil kita sholat istikharah kok terus nanti malam mimpi belum tentu. Ada adab-adab tidur yang harus kita penuhi jika kita ingin mendapatkan petunjuk berupa mimpi. Misalkan ya kita pas tidur wudhu, wudhu enggak? Kita pas tidur itu baca doa, baca zikir-zikir atau bacaan doa-doa sebelum tidur enggak? Kalau kita tidurnya ngasal aja ngorok, urung sholat isya dan lain sebagainya, ya susah ya. Kadang ya berdasarkan cerita aja ini salah satu orang dekat saya waktu itu sharing pengalaman ya pernah bingung untuk memilih dari 2 pilihan yang menurut dia membingungkan dia. Dan dia sholatlah istikharah. Namun yang ternyata diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan dirinya, tapi waktu itu adalah istri beliau. Jadi memang terkadang petunjuk dari Allah itu tidak langsung kepada orang yang beristikharah, tapi bisa juga melalui orang lain. Tapi bisa juga melalui diri kita sendiri. Dengan catatan kalau tidur juga harus jaga adab-adab tidur ya. Cuman eh, tidak harus berupa mimpi. Yang kedua hasilnya bisa berupa ketetapan hati. Misalkan kita tiba-tiba ya ada cewek nih, cewek yang didatengin dia tuh dilamar sama 13 orang sekaligus. Mamang kabeh ini. Terus akhirnya dia istikharah. Dan tiba-tiba setelah istikharah itu kok ya tentu saja setelah setelah kita melakukan filtering kalau jodoh itu ada filteringnya kan ya yang kita lihat agamanya, terus nanti lihat eh, keturunannya, terus hartanya dan lain sebagainya itu urut-urutannya digunakan dulu. Tapi setelah itu kita filtering kok masih kita masih bingung. Nah itu istikharah dan lalu nanti Allah akan mendatangkan salah satunya adalah melalui ketetapan hati. Nah setelah kita istikharah kok alhamdulillahnya hatinya condong ke salah satu itu itu pasti insya Allah yang terbaik. Kalau
kalau kita sholat istikharahnya benar dan hati kita benar, ya nanti eh, insya Allah jawaban itu yang terbaik. Dan hasil istikharah itu juga bisa kemudahan oleh Allah pada salah satu pilihan. Nah, ini tak ceritakan juga salah satu pengalaman salah satu kakak saya. Jadi dulu beliau itu ketika dihadapkan dengan calon ya, calon istri beliau, dia eh, bimbang, iki aku kok orang mantep ya. Terus akhirnya beliau sholat istikharah dan setelah berkali-kali sholat istikharah masih masih juga ragu. Akhirnya dia sampai pada sebuah ketetapan hati. Ya Allah, ini pancen jodoh saya. Besok pagi orangnya ke sini. Dan ternyata alhamdulillahnya memang besok paginya orangnya ke situ. Ya itu mungkin bisa jadi salah satu jawaban dari hasil istikharah. Jadi kemudahan oleh Allah pada salah satu pilihan. Di poin pentingnya lagi yang bisa dicatat adalah eh, kita sebagai manusia tentu tidak bisa menyelesaikan semua permasalahannya. Kita punya titik istilahnya apa ya? Titik yang tidak bisa kita putuskan sendiri. Jadi terkadang memang banyak hal yang harus kita eh, mungkin musyawarahkan atau mungkin yang pada akhirnya juga bisa kita ikhtiarkan untuk melakukan istikharah supaya kita pasrahkan kepada Allah yang Maha Tahu. Tapi sekali lagi kalau kita sholat istikharah jangan sampai eh, kita lalu ragu dengan keputusan yang sudah diberikan Allah. Yang penting kita pasrahkan, pasrah bulet-bulet, pokoknya derek sak kersane jenengan ya Allah. Kula derek nopo kemawon. Pasti itu yang terbaik saya yakin. Dan akhirnya insya Allah nanti kita akan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian mungkin itu ya sedikit kalau ada salah mungkin mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Eh, Kalau misalkan ada yang baik, ya nanti saya kembalikan kepada Gusti Allah karena eh, pujian hanya milik Allah. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.